wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadna mithaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidayni ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Wa qala rasulihil karim, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala al-mu'allif wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi amin ya rabbal alamin. Al-Fatiha ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ila jami'i akhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wash syuhada'i was salihin والصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا صحاب القادر الجيلاني وابو غزالي والأولياء التسعة في الجاوة والمفسرين والمحققين والمتصوفين والعارفين بالله رب العالمين خصوصا مؤلف هذا الكتاب Syekh Wahb Az-Zuhaili, Syekh Sa'ad Ramadan Al-Buti, Kiai Haji Ahmad Nasr bin Abdul Rahim, Kiai Haji Bishri Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa furu'ihim wa usulihim wa ghafarahum wa rahimahumullahu ta'ala. Lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak langsung mawon kita masuk surat Al-Baqarah ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadna mithaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidayni ihsana al-ayah. Wa idz akhadna lan tatkalani jupu sapa ingsun Gusti Allah mitsaqa bani Israila ing janji maring bani Israil. Perjanjian apa? La ta'buduna, ojo nyembah sapa sira. La ta'buduna, ojo nyembah sapa sira kabeh. La ta'buduna, ojo nyembah sapa sira kabeh illallah ing kejaba ing Gusti Allah. Wa bil walidaini, lan kelawan wong tuwa loro, ihsanan ing gawe apik, wazil qurba lan gawe apik maring kerabat, wal yatama lan anak yatim, wal masakini lan pira-pira wong miskin, wa qulu lan ngucap sapa sira kabeh linnasi maring menungso husnan ing ucapan kang apik.
wa aqimulan jumenengono sapa sira kabeh as-sholata ing salat wa atulan nekanono sapa sira kabeh az-zakata ing zakat summa tawallaitum mongko padha nuli mingu sapa sira kabeh illa qalilan kejaba wong setitik minggum saking sira kabeh wa antum hal utawi sira kabeh iku mu'riduna padha mingu. Tafsir wal bayan maknane nopo? Uzkur ayuhan nabiyyu hina akhadnal mitsaqa ala bani Israil annahum la ya'buduna illallah subhanahu wa ta'ala. Nabi disuruh meringatkan bahasa ilingo sebutno wahai Nabi Muhammad ilingno nang wong Bani Israil ketika aku Gusti Allah mengambil kontrak mitsak itu janji kontrak terhadap Bani Israil. Sudah ada bahasa sekarang mungkin tanda tangan dengan Bani Israil bahwasanya Bani Israil itu tidak menyembah hanya kecuali kepada Allah alias tidak menduakan. Tetapi akhirnya orang Bani Israil niku mengambil Nabi Uzair dianggap sebagai anak Tuhan. Kalau orang Nasrani menganggap Nabi Isa alias Yesus sebagai anak Tuhan. Fala yushikuna bihi siwahu min malakin aw sonamin aw basyarin bidu'ain aw ghairihi min anwa'il ibadah. Maka hendaknya mereka tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun itu, malaikat, berhala, manusia, baik dengan minta, memohon atau ibadah-ibadah yang lain. Wa annahum yuhsinuna ilal walidain ihsanan kamilan. Mereka juga mempunyai janji untuk selalu berbuat baik terhadap kedua orang tua. Bi ayyar'uhuma haqqa ri'ayah, dengan merawat kedua orang tua dengan sebaik-baik perawatan, wa yu'tifu alaihima, dan menyayangi mereka, wa yuti'uhuma fima la yukhalifu awamirallah, dan mentaati mereka selama tidak berlawanan dengan perintah Allah. Wa qad jaa'a fit Taurat, dan ada di dalam kitab Taurat, anna man yasubbu walidayhi yuqtal. Dalam kitab Taurat ada keterangan sapa wonge sing misuwi wong tuane maka boleh untuk dibunuh. Nek ono wong, ini kitab Taurat, ono anak wani misuwi wong tuane, mbuh bapak mbuh ibuke oleh dibunuh. Wa ayyuhsinu bil mali ila zil qarabah wal aitam wal masakini bisababil dha'fihim wa ajzihim wa hajatihim. Termasuk juga berbuat baik dengan harta kepada siapa saja kerabat, anak yatim, orang miskin. Kenapa harus berbuat baik? Karena posisi lemahnya mereka dan kebutuhan mereka. Wa ayyaqulu qawlan hasanan la itsma fihi wala syarr, dan mengucapkan perkataan yang baik yang enggak ada dosa dan keburukan. Bil qaulil jamili, dengan ucapan yang indah, wal amru bil ma'rufi dan
memerintahkan perbuatan baik, wa nahyu 'anil munkari, dan mencegah dari kemungkaran, ma'a khafdil janahi layyinil janibi, dengan cara merendahkan suwiwi alias tetap sopan, ngucap perintah duka ngelarang, duka nasehati niku kudu sopan, gak mentang-mentang ada anak salah, ada orang yang salah, ketika dia berbuat salah kita menegurnya dengan ucapan yang merendahkan, niku mboten angsal. Wa ayu adu sholatahum adaan tamaman, dan mereka berjanji untuk melaksanakan sholat dengan sempurna, li'anna sholata tuslihun nufusa, karena manfaat sholat selain itu adalah ibadah, sholat itu memperbaiki jiwa. Makanya orang yang sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Pada dasare nek sholate bener, niate sholat bener-bener lillahi ta'ala, maka jiwane bener, dan ketika jiwane bener maka insya Allah tidak berbuat mungkar. Lah kok ono wong gelem sholat tapi cik gelem perbuatan mungkar, cik gelem nyolong dan sebagainya, itu bukan berarti salah sholate atau salah dawuh Gusti Allah, sing salah niate. Ketika sholat niate karena ben didelok siapa dan sebagainya. Wa tuhazzibut tabai' wa tahliluha bi anwa'il fadail, dan bisa menempa karakter dan menghiasinya dengan beberapa sifat-sifat yang baik. Wa ayyutu az-zakata lil fuqara, memberikan zakat kepada para fakir, lima fiha min tahqiqil takafuli al-jitima'i bainan nas, karena itu bisa mewujudkan jaminan sosial di antara manusia, wa is'adul fardi wal jamaah, dan memberikan kebahagiaan terhadap perorangan maupun komunitas. Fiqhul hayat. Innal umura allati zakarallahu biha bani Israil fi hadzal ayat amara biha jami'al khalq. Sesungguhnya apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengingatkan pada ayat ini, pada dasari, bukan hanya terhadap orang Israel tok, bukan hanya terhadap orang Yahudi tok, tetapi juga umat Islam, bahkan semua manusia. Pada dasari semua manusia, agama apapun, pada dasari perintah sama, menyembah hanya kepada Allah dan seterusnya. Terus apa saja di sini? Pertama, ibadatullahi wahdahu la syarikalah. Perintah janji yang diberikan kepada Bani Israel juga kepada kita adalah beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan dengan yang lain. Fahiya burhanul i'tiqadis sahih,
wa dalilul imani min jami'in nas. Orang yang menyembah hanya kepada Allah itu adalah bukti iman yang benar. Nek ono wong sik jilem nyekutukno, kemarin kan dibahas, termasuk gak boleh orang mengetahui dalam urusan akidah itu hanya taklid, tapi perlu ngerti kenapa ketika kita sedaya purun ibadah ten Gusti Allah tanpa menyekutukan ambek klenik, ambek mbah, nyai, danyang dan sebagainya, maka itu bukti bahwasanya iman panjenengan sedaya sampun bener. Nek cik kepingin yang lain-lain ibadah nang Gusti Allah tapi kepingin ambek ngingu tuyul dan sebagainya, itu berarti imani sampun salah. Kama qala ta'ala, seperti sabda Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan aku tidak pernah mutus kepada satu rasul pun, alias semua rasul pasti diberikan wahyu untuk bahwasanya mengatakan, mengimani tidak ada Tuhan kecuali aku Allah, fa'budun, maka sembahlah aku. Alias perintah hampir semua agama perintai sama, sing disembah podo, yaitu Allah pada dasarnya. Tapi kadang-kadang ada orang yang merubah karakter. Contoh, mungkin saya nggak paham agama Hindu. Agama Hindu niku menurut pelajaran kita Tuhannya ada berapa? Ada 3, Brahma, Wisnu, Siwa. Tapi pada dasarnya agama Hindu yang asli, yang benar, pada dasarnya adalah tetap menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah. Cuma ada sifat, namanya sifat Brahma, sifat Wisnu, sifat Siwa. Sifat Brahma itu apa? Yang menciptakan, dalam bahasa Arab namanya Al-Khaliq. Sama pada dasarnya. Cuma tiang orang-orang waktu itu kok sifat tok gak cukup, anggite pangeran nek siji ku gak cukup, maka ditambahlah hingga menjadi 3. Pada dasarnya bisa jadi Brahma, Wisnu, Siwa adalah salah satu sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jelas Allah tidak memerintahkan kepada satu nabi pun kecuali perintah untuk hanya menyembah kepada Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Surat An-Nahl. Kata Allah, aku telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Jadi umat manapun itu pasti sudah pernah diutus seorang nabi, seorang rasul. Bisa jadi Hindu dulu itu yo Islam, cuma diutus di negara mana itu? India. Buddha juga asale yo Islam, diutus nang kono, perintai sama, hanya menyembah kepada Allah. Itu tidak beda dengan agama Kristen. Kristen itu sama, karena ada di dalam wilayah orang Arab bisa disebut
dalam Al-Quran. Kristen sama, yang disembah awalnya mung Gusti Allah, tapi berdasarkan perkembangan akhirnya berubah, tambahlah yang namanya Yesus dan sebagainya. Qala Ibnu Katsir berkata, ini dalam tafsir Ibnu Katsir mungkin, wa hadza huwa a'lal huquqi wa a'dhamuha, inilah hak yang paling agung, yang paling tinggi, wa huwa haqqullah ta'ala ayyu'bada wahdahu la syarikalah, haknya Allah untuk disembah. Karena itu haknya Allah, maka itu menjadi kewajiban kita. Selalu ada hak dan ada kewajiban. Ketika satu mempunyai hak, maka yang lain mempunyai kewajiban. Yang kedua, al-ihsan ilal walidaini, berbuat baik kepada kedua orang tua. Hadza ya'ti ba'da haqqillah, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua itu selalu datang setelah haknya Allah. Habis haknya Allah, maka haknya orang tua. Fa inna akada huquqit makhlukin wa ulahum bidzalika haqqul walidain, hak yang paling utama di permukaan bumi setelah Allah, yang paling utama di kalangan makhluk adalah haknya kedua orang tua. Kenapa? Li'anna nasy'atal ula min 'indillah, karena munculnya manusia pertama itu dari Allah. Faqala anish wan nasy'atu tsani, dan kemunculan kedua, wa huwa at-tarbiyah, yaitu pendidikan, iku min jihadil walidaini, dari arah kedua orang tua. Kita manusia lahir di bumi, yang menciptakan, yang membuat kita lahir adalah Allah. Setelah kita lahir, maka yang memproses, sing ngemong, sing nyusoni, sing didik, sing nyekolahno adalah orang tua. Maka setelah Allah pasti kedua orang tua. Walihadza qarana ta'ala asyukur lahuma bisyukrihi, oleh karenanya Allah pernah menyandingkan, mengikuti, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua dengan menyukuri Allah. Anishkurli wali walidaika ilayyal masir, kata Allah dalam surat Luqman, hendaklah bersyukur kepadaku dan kedua orang tuamu. Wal ihsan ilal walidain, berbuat baik terhadap kedua orang tua itu bagaimana bentuknya? Pertama, muasyaratuhuma bil ma'rufi, berhubungan kalian tiang sepah dengan baik. Wa tawaddu' lahuma, andap asor kepada kedua orang tua. Kali tiang sepuh, kali bapak ibu kudu andap asor, kudu tawadhu, cium tangan. Anak kecil latihan nek salim kali tiang sepuhe kudu cium tangan, diambung tangane. Wamtithalu amrihima, dan melaksanakan perintahe kedua orang tua. Nek diperintah, nek dikongkon langsung. Wa du'a'u bil maghfirati ba'da mamatihima, dungaaken untuk diampuni setelah beliau-beliau wafat. Wasilatu ahli wudihima, dan menyambung orang-orang yang disukai. Ini kadang penting walaupun rodok abot.
Kitanya silaturahim nyambung sanak saya, tapi ada juga nyambung orang-orang terdekatnya kedua orang tua. Orang tua panjenengan itu cedeke ambek sapa, dhisik punya sahabate sapa. Nah, sebagai anak kita dianjurkan untuk nyambung, untuk tetap nyambung silaturahim kepada sahabat-sahabat orang tua kita. Wa fi sahihaini, dan dalam sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud. Qultu, kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, wahai Nabi, ayyul amali afdal, amal nopo ingkang lebih utama? Qala as-sholatu ala waktiha, amal yang paling baik adalah sholat tepat waktu. Fakultu summa ayyu, terus nopo Nabi, terus apa Nabi? Qala birrul walidaini, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu summa ayyu, qala al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Dari urutan niki, jihad niku kalah kali berbakti kepada kedua orang tua. Waja'a fil hadis sahih, dan dalam hadis sahih ada ungkapan anna rajulan qala ya Rasulullah man abarru, wahai Rasul, ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi, man abarru, sinten, siapa yang saya harus berbakti? Qala ummuka, ibumu. Qala sumaman, terus siapa lagi Nabi? Ummuka. Qala ummuka, ibumu. Qala sumaman, terus sinten malih Kanjeng Nabi? Qala abaka, kemudian ayahmu. Jadi terhadap kedua orang tua lebih terutama ibu. Summa adnaka, kemudian orang yang paling dekat secara kekerabatan. Selain ibu, ayah juga kerabat, Pak D, Bude, Pak Lik, Bulik, dan sebagainya. Wal hikmah fi birril walidaini wadihah, hikmah dalam berbuat baik, berbakti kepada orang tua itu jelas. Wahia al-mu'amalatu bil misli wa muqabalatul ma'rufi bimislihi, melakukan yang sama dan membalas perbuatan baik seperti itu. Wal wafa'ul lil musini, dan menepati bagi orang yang berbuat baik. Fahuma bazala lil waladi wa huwa shaghirun kulla inayatin wa atfin bitarbiyatihi wal qiyami bisyu'unihi. Kedua orang tua bazala, mencurahkan kepada seorang anak yang masih kecil, mencurahkan semua perhatiannya, semua emosinya dengan membimbing, ngajari anaknya. Oleh karenanya fayajibu 'alal waladi mukafa'atuhuma 'ala sun'ihima, maka wajib bagi anak untuk membayar, mengembalikan apa yang telah diperbuat orang tua. Yang ketiga, al-ihsan ila zil qurba, berbuat baik kepada kerabat, ay al-qurba. Ataf zil qurba 'alal walidaini, wa huwa yadullu ala anna Allah ta'ala amara bil ihsani ila al-qurabati bisilatil arham. Ini menunjukkan bahwasanya Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada kerabat dengan menyambung, menjalin silaturahim.
li'annal ihsan ilaihim mimma yaqumu ar-rawabit bainahum, karena berbuat baik kepada mereka itu menjalin tali dengan mereka. Famal ummah illa majmu'atil usar, umat niku adalah kumpulan dari keluarga. Fasolahuha bisolahi, umat negara itu kumpulan dari keluarga, maka baiknya negara itu tergantung baiknya keluarga. Wa fasaduha bifasadiha, rusaknya negara, rusaknya umat karena rusaknya keluarga. Wala yu'rafu fadlul usrati illa fi waqti syiddati wal kawarisi, dan tidak diketahui keutamaan keluarga kerabat kecuali di waktu susah. Jadi kadang-kadang nek keadaan normal, hubungan kalian kekerabatan kadang-kadang ambek dulur iku senengane gegeran, ambek kerdulur senengane eyel-eyelan, gak kroso. Tapi baru kroso butuh dulur iku nek pas lagi susah. Nek pas lagi enak, pas lagi ono duit, pas lagi sehat, koyok-koyok gak butuh dulur. Baru kroso ketika dalam keadaan susah. Yang keempat, al-ihsan ilal yatama, berbuat baik kepada anak yatim. Siapa anak yatim? Hum asghar allazina la kasiba lahum minal aba, orang anak kecil yang tidak ada yang bekerja, ayah yang bekerja. Wal ihsan ilal yatim bi husni tarbiyatihi wa hifdzi huquqihi minad diya'. Berbuat baik kepada anak yatim niku napa? Memperbaiki pendidikannya dan menjaga hak-haknya dari kesepian. Insya Allah di Prasung Tambak ini sudah diusahakan, para takmir, para pengurusnya sudah berusaha semaksimal mungkin. Waqat mulia al-kitabu was sunnatu bil wasiyati bihi warrafatu bihi. Kitab Al-Quran dan hadis itu penuh dengan wasiat untuk welas terhadap anak yatim. Min zalika ma akhrajahu Muslim an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ini apa yang diantaranya apa yang telah dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi berkata, kafilul yatim lahu awli ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah wa athara bisubabah wal usta. Kata Nabi, orang yang menanggung anak yatim, baik anak yatim itu miliknya atau milik orang lain, maksudnya gini, tanggung jawabnya atau tanggung jawab orang lain. Ketika ada keluarga yang meninggal, ada saudara yang meninggal, bapak meninggal, maka yang paling wajib menanggung anak yatim adalah pamane, paman dari ayah. Paman nek pamani gelem ngopeni, gak harus ngeramut dijak nang omai, tidak, tapi misale wayai sekolah bayari, wayai nukokno klambi gawe sekolah ditukokno, itu sudah termasuk kafilul yatim. Dulure dhewe
itu kata Nabi di surga nanti nang suwarga seperti 2 jari, sangat dekat sama Nabi. Selanjutnya kelima, al-ihsan ilal masakin. Siapa sih orang miskin niku? Hum alladzina la yajiduna ma yunfiquna ala anfusihim. Orang-orang yang tidak menemukan, tidak mencukupi nafkah untuk diri mereka. Waqad amarallahu bil ihsan ilal masakin. Allah telah memerintahkan berbuat baik terhadap orang miskin. Wahum allazina askanathumul hajah wa azallathum, yaitu orang-orang yang diposisikan, dimiskinkan kebutuhan. Bagaimana cara berbuat baik terhadap orang miskin? Wazalika yakunu bisadaqati alaihim, yaitu memberikan sedekah terhadap orang miskin. Wa muwasatihim hinal ba'sa'i wad-dharra'i, dan menghibur mereka ketika kesusahan. Rawah Muslim an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah anan Nabiyya qala, bahwasanya Nabi berkata, as-sa'i 'alal armilati wal miskini kal mujahid fi sabilillah. Kata Nabi, wong sing nyambut gawe ngewangi rondo utawa wong miskin iku koyok jihad di jalan Allah. Wa ahsabuhu qala, dan aku kira Nabi berkata juga, wakal qaim la yaftar, koyok wong sholat bengi gak pegel-pegel, full dari mulai awal hingga subuh. Wakas shaim la yaftar, koyok wong poso sing gak tau mokel. Ganjaran ini sangat besar. Qala Ibnul Munzir, Ibnu Munzir berkata, wa kana Tawus yara as-sa'i 'ala al-akhwat afdal minal jihad fi sabilillah. Imam Tawus berkata, orang yang mau bekerja terus sebagian hartanya dipakai untuk memberikan sedekah, ngingoni saudara-saudaranya sing rondo, sing gak mampu, itu jauh lebih baik dibandingkan jihad di jalan Allah. Selanjutnya al-kalamu thayyib, berbicara yang baik. Walainul janib, dan bahasa lainul janib niku nek bahasa sakniki niku blater. Sahlul muasyarah iku perintah ini Allah. Jadi wong blater ambek wong dijak ngomong nyambung, itu saya, itu perintah Gusti Allah. Wa izharul amru bil ma'ruf wan nahyi anil mungkar, dan menunjukkan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa nahwu zalika mimma huwa nafi'u fid din wad dunya kal hilmi was-shakhi wal 'afwi wal basyasha, dan apa saja yang penting bermanfaat bagi dunia dan akhirat, dunia dan agama, seperti sabar, pemaaf, dan sumeh. Sumeh niku selalu mukanya terang, selalu mukanya sumringah. Rawal Imam Ahmad an Abi Dzar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Abu Dzar bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan pernah menganggap enteng perbuatan baik sedikit pun. Wa illam tajid, dan jika kamu tidak menemukan, fa'alqi akhaka biwajhin muntalik, maka temuilah saudaramu, tonggomu, dulurmu dengan wajah yang sumringah.
Selanjutnya iqamatus shalah wa ita'iz zakat, melaksanakan sholat dan membayar zakat. Walakin bisyartil ikhlasi wal khusyu'i at-tami li'azamatillahi wa sultanihi, tetapi dengan syarat ikhlas khusyuk karena untuk mengagungkan Allah. Wa amma ita'uz zakat fadururi, membayar zakat itu wajib, li ishahi su'unil mujtamai, untuk memperbaiki urusan masyarakat. Lakin kullam minas sholati waz zakah lam yasbut fihima an ahli kitabi, tetapi bagaimana sholatnya, zakatnya orang ahli kitab tidak jelas, tidak pernah terbukti bagaimana cara mereka secara nakal sahih. Ruwiya an Ibnu Abbas annahu qala, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwasanya az-zakat allati umiru biha ta'atullah wal ikhlas, zakat yang dimaksud adalah taat kepada Allah dan bersikap ikhlas. Pun mugi-mugi bermanfaat. Saking kula akhiri akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.